Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fauzan, Sistem Informasi 2022. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan dari laporan saya yang berjudul Dampak Sistem Informasi Manajemen terhadap Perkembangan Bengkel Motor di mata kuliah Metode Riset Sistem Informasi. Langsung saja di bab 1 ada pendahuluan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor usaha yang beradaptasi, termasuk usaha kecil dan menengah seperti bengkel motor. Persaingan yang semakin ketat menuntut tiap bengkel untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien. Dalam hal ini, penerapan sistem informasi manajemen menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Lalu ada identifikasi masalah dan perumusan masalah. Yang pertama adalah banyak bengkel motor yang masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan operasional. Lalu kurangnya efisiensi dalam pencatatan transaksi, stok barang, dan data pelanggan. Lalu ada minimnya pemahaman tentang manfaat penerapan sistem informasi dalam manajemen bengkel. Lalu ada rumusan masalah, bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi manajemen terhadap efisiensi operasional bengkel motor. Lalu ada apa saja dampak positif yang dirasakan bengkel motor sudah menerapkan SIM. Lalu ada sejauh mana sistem informasi dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan usaha bengkel motor. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup, di mana eh, yang pertama ada sistem informasi yang dibahas meliputi sistem informasi berbasis komputer untuk pengelolaan data operasional bengkel. Lalu fokus utamanya adalah aspek manajerial seperti pencatatan transaksi, stok barang, dan layanan pelanggan. Lalu ada maksud dan tujuan riset. Itu pertama untuk menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen terhadap efisiensi operasional bengkel, lalu mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SIM, lalu memberikan rekomendasi strategis bagi pemilik bengkel untuk mengembangkan usahanya. Lalu ada rumusan hipotesa. Yang pertama ada penerapan sistem informasi manajemen secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional bengkel motor. Lalu ada yang kedua, terdapat hubungan positif antara pengguna SIM dengan peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan bengkel. Lalu pemanfaatan SIM ini berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis dalam pengelolaan bengkel. Lalu di bab 2 ada studi pustaka, ada literatur review, di mana sistem informasi ini didefinisikan sebagai sistem yang dirancang untuk mendukung fungsi manajemen dalam mengambil keputusan, penilaian analisis, dan visualisasi data. SIM sangat membantu dalam pengelolaan data menjadi informasi yang bernilai bagi manajemen perusahaan dalam konteks bengkel motor. SIM dapat digunakan untuk pengelolaan berbagai data penting, stok barang, data pelanggan, dan laporan keuangan. Lalu ini ada di bab 3 ada ilustrasi. Di sini ada ilustrasi tahap pertama seperti ini. Seperti yang pertama ada user dapat mendaftar, lalu melakukan pemesanan, lalu melihat data layanan servis, lalu bisa melihat jadwal ketersediaan mekanik bengkel, dan seterusnya. Itu di fungsional dan di sini ada non fungsional seperti sistem memiliki keamanan data yang baik untuk melindungi informasi pelanggan. Lalu ada ilustrasi tahap kedua, di mana yang pertama di M, kedua di M, ketiga di M juga, yang keempat D, 5, 6, 7 juga di M, 8-nya di D, dan seterusnya di 11, 12, 13 itu di M. Lalu ini ada non fungsionalnya itu di M juga. Lalu ada ilustrasi tahap 3. Seperti ini, seperti yang pertama di H, HM, yang kedua di M, M. Lalu yang ketiga di M, HM, dan seterusnya. Seperti yang sudah saya kerjakan ini, saya buat seperti ini ilustrasi di tahap ketiganya. Lalu ada ilustrasi final, di mana user dapat mendaftar nama, alamat, nomor telepon, email, password, dapat melakukan pemesanan servis motor secara online,
dapat melihat daftar layanan servis yang tersedia, lalu melihat ketersediaan mekanik secara online dan bisa mengkonsultasi terkait desain pakaian. Lalu ada user dapat memilih jenis servis yang ingin diinginkan, user dapat melakukan pembayaran melalui sistem, dan seterusnya. Lalu di 3.2 ada use case diagram yang saya sudah buat, di mana ada user dan admin. Di sini si user ini membuat akun, lalu melakukan pemesanan servis motor, melihat layanan servis, melihat jenis dan waktu servis, mengecek status servis motor, melakukan pembayaran, dan memberikan ulasan dan rating. Lalu melakukan mengatur daya harga dan rata servis, berlaporan perkembangan, melakukan promosi diskon. Itu yang dilakukan admin. Lalu ada selanjutnya ada spesifikasi use case seperti ini sudah saya buat dari uh, use case diagram yang sudah saya buat, dijelaskan seperti ini satu persatu seperti ini. Lalu selanjutnya dari use case itu kita pindah ke activity diagram. Di mana activity diagram ini memberikan diagram aktivitas yang dilakukan si user dan admin seperti mendaftar akun, login, melihat layanan servis motor, memesan servis motor, lalu si admin ini mengolah data pelanggan servis, mengatur layanan harga, durasi, melihat laporan perkembangan usaha, memberikan notifikasi status. Jadi seperti ini. Lalu di sini ada daftar pustaka. Di sini ada satu, dua, ada lima saya buat. Jadi sekian presentasi laporan UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.